Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tari dengan NIM 119071129 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Ulumul Hadis. Yang pertama, apa pendapat Anda tentang hadis dhaif? Dan bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Serta berikan contoh hadis dhaif yang boleh diamalkan dan yang tidak boleh diamalkan. Nah, saya akan menjawabnya. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadis ataupun sifat-sifatnya tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, penyebab dari hadis dhaif tersebut ialah sanadnya atau sandarannya tidak bersambung. Namun, hadis dhaif masih bisa digunakan sebagai dasar pengamalan ibadah tertentu untuk mendorong umat muslimin melakukan hal yang soleh. Nah, apakah hadis dhaif boleh diamalkan? Setiap ketetapan hukum tidak boleh berdasarkan hadis dhaif, tetapi berdasarkan hadis sahih. Hadis dhaif hanya dipakai untuk satu hal, yaitu keutamaan amal. Nah, 5 syarat hadis dhaif. Yang pertama, bukan masalah halal dan haram. Yang kedua, bukan masalah akidah, bukan perawinya yang pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan yang ketiga, untuk amal. Nah, hadis dhaif yang boleh diamalkan yang berbunyi mangkoro Al-Quran wa tasharo fa'alallahu halallahu warharoma haramuhu abdoha haluhu bihil jannata wa syafa'a fi asyarah mi'alihi kulluhum wa yablanhunnar, yang artinya barang siapa membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya dan menghalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengan Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905. Nah, hadis di atas menegaskan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah akan masuk surga. Nah, hadis ini lemah, namun dengan hadis ini kita bisa meningkatkan ketakwaan untuk selalu menghafalkan Al-Quran dan memberi semangat kepada hafiz Al-Quran dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan yang berbunyi memandang wajah wanita cantik dan yang hijau-hijau menambah ketajaman penglihatan. Nah, hadis ini palsu karena dalamnya ada rawi yang dhaif dan tidak ditemukan ada seorang ahli yang menyebutkan biografinya. Nah, soal yang kedua, apa perbedaan hadis matru, hadis mungkar, hadis maudhu, serta hadis majhul? Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Nah, hadis matru ialah hadis yang terdapat di dalam sanadnya rawi yang terduga kuat berdusta. Sedangkan hadis mungkar ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sering salah satu suka lupa tempat kefasikannya. Hadis maudhu termasuk hadis yang paling parah kedhaifannya. Bahkan sebetulnya maudhu bukanlah hadis karena tidak termasuk dari perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul. Hadis majhul adalah hadis yang mana seorang perawinya tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Yang contoh hadis maudhu. Hadis maudhu juga bisa diketahui dengan kandungan isi dan maknanya yang bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis yang sudah dinilai sahih, yang berbunyi wa inna kulla mayusamma bizahil asmahi Muhammad wa Ahmad la yadkhulun nar, yang artinya dan sesungguhnya
Setiap orang yang diberi nama dengan nama ini, yaitu Muhammad dan Ahmad, tidak akan masuk neraka. Nah, itu tadi contoh hadis maudhu. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa perbedaan antara hadis sahih li ghairi dan sahih li dzatihi? Berikan masing-masing contohnya. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang hakikatnya adalah hasan, dan karena didukung oleh hadis hasan yang lain, maka dia menjadi hadis li ghairi. Sedangkan hadis li dzatihi adalah hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya, tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Nah, contoh hadis sahih li ghairi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 22 dalam kitab Sunan beliau dari hadis Muhammad bin Amr dari Amr bin Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang sholat. Nah, itu tadi contoh hadis sahih li ghairi. Nah, saya akan menjelaskan lagi contoh hadis sahih li dzatihi. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasyi, Ibnu Majah mengatakan, meriwayatkan kepada Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada Nafi bin Abdullah bin Amr bahwasannya Nabi SAW bersabda demikian dan demikian. Nah, saya akan membacakan soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Adapun soal nomor 4 adalah, apa perbedaan hadis munqati, mudhal, mu'allaq, mursal, dan mudallas? Nah, hadis munqati adalah hadis yang sanadnya terdapat satu perawi yang gugur sebelum sahabat, di mana tempatnya. Yang kedua, hadis mudhal. Hadis mudhal adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat 2 orang rawi atau lebih yang gugur secara turut-berturut. Sedangkan hadis mu'allaq adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat 1 rawi atau lebih yang gugur secara berurutan. Sedangkan hadis mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Dan yang terakhir, sedangkan mudallas adalah menyamarkan aib atau cacat seorang perawi di dalam sanadnya dan menampakkan kebaikan rawi di dalam sanadnya. Sekian itu tadi jawaban dari soal UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya mengucapkan maaf, banyak meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.